Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada pagi hari ini di hadapan saya ini adalah anggur Ilaria, di mana anggur Ilaria ini ada sedikit masalah dalam penanamannya, di mana seperti biasa ini tunas airnya yang mau saya jadikan tersier ini tidak mau tumbuh. Padahal ini sudah saya lakukan pemotongan di cabang sekunder, karena yang pertama juga tunas airnya tidak terlalu bagus. Saya potong lagi, saya bentuk cabang ulang ya, dengan motong cabang primernya dan membentuk sekunder baru, tetap sama. Jadi tunas airnya tidak aktif kembali dan hanya aktif di ujung-ujung aja. Jadi kalau di sini tidak mau keluar tersier ya, nanti pengaturan percabangannya akan terlalu jauh. Jadi bukan berarti tidak keluar, tapi di sini teman perhatikan ya, yang ujung ini sangat aktif sekali. Ini ada 1, 2, 3, 4, mungkin 5, ada 5. Ya kalau saya pertahankan 5 yang hanya di ujung ini aja, sedangkan yang saya harapkan tumbuh itu di sini nggak ada. Jadi harus saya lakukan planning berikutnya. Ya jadi untuk Ilaria ini satu, perakarannya sudah sangat bagus sekali. Saya teman perhatikan di sini akarnya sudah banyak dan sudah sangat kuat sekali. Sambungannya juga sudah menyatu dengan baik. Jadi kalau masalah perakaran dan juga sambungan, insya Allah tidak ada masalah karena sudah menyatu dengan baik, bagus ya maksudnya. Nah kemudian masalahnya cuma ada di pembentukan cabang tersier saja. Lah makanya ini adalah anggur umurnya ditanam sekitar 2 bulanan lebih. Jadi untuk di usia ini saya rasa tidak masalah kalau kita melakukan planning berikutnya untuk memaksimalkan percabangannya. Makanya saya selalu bilang bahwa menanam anggur itu adalah, yang penting adalah sabar aja. Jadi kalau pembentukan percabangannya gagal di awal-awal, bentuk lagi. Karena tanam anggur ini bukan lomba, jadi saran saya kalau buat teman-teman yang mengalami hal yang sama, ini jangan khawatir karena masih banyak kesempatan untuk kita membentuk percabangannya. Karena kalau kita bicara membentuk percabangan anggur, kalau cabangnya ini sudah mantep ya, ini nanti buahnya juga akan rapi ya. Jadi kita harapkan buahnya misalnya di teralis ya, buahnya ada di teralis. Kalau ada di para-para misalnya ya ada di para-para. Jadi akan rapi gitu ya. Ya jadi karena ini pembentukan keduanya sudah saya potong di sini, dan pas tunas butnya pecah ini tersiernya juga tidak sesuai harapan. Untuk kali ini di kesempatan berikutnya ini saya lakukan adalah pemecahan but saja. Tapi karena saya melihat ini cabangnya juga sudah mulai coklat juga, jadi tidak terlalu mudah, dipegang juga sudah sangat keras. Jadi kalaupun saya pecahin butnya, saya rasa tidak masalah. Jadi yang saya lakukan adalah saya potong ya. Ini sudah, saya teman perhatikan di sini calon tersiernya sebenarnya sudah cukup banyak, ada 5 yang aktif misalnya ya. Tapi ini terlalu ke sini karena di sini adalah tempat anggur Dickson, sedangkan di sini nanti ada tempat anggur Oscar. Nah, saya harapkannya nanti kan Ilarianya tetap di sini tersiernya. Entah itu ke sini mungkin atau ke sana gitu ya. Karena di sini ada ruang-ruang yang belum ada cabang atau cabang tersiernya. Jadi mau kita atau saya harus sesuai planning saya di awal. Jadi karena memang di sini kan kalau tempat saya ini kendalanya satu, sebenarnya kurang panas ya. Jadi karena kurang panas jadi kadang-kadang pembentukan percabangannya ini tidak sebagus tempat-tempat yang panas. Karena tempat saya adalah tempat yang tinggi, di DPL kurang lebihnya mau 600 ya. Kalau musimnya kurang panas biasanya kendalanya seperti ini, kalau pembentukan percabangan agak sedikit sulit ya. Ya karena tempat saya ini memang kalau dibanding tempat teman-teman pasti tempat saya ini kurang panas ya. Karena panasnya ya panas, udaranya tetap dingin karena daerah perbukitan. Ya langsung aja saya lakukan pemotongan. Jadi saya tidak sayang-sayang untuk membuang semua cabang yang sudah terbentuk selama kurang lebih 2 bulan lebih. Ya di sini saya mau potong langsung aja di sini. Ya jadi untuk cabangnya saya potong di sini. Nah ini nanti dibuang yang belakang. Kemudian yang sekundernya ini saya buang semua daunnya. Jadi tunas air dan juga daunnya saya buang. Ya nanti setelah ini saya mau oles dormek karena ini cabangnya masih cukup muda dan juga muda tapi keras ya. Jadi nanti untuk dormeknya ini saya akan gunakan 1 mili banding 30 mili air. 1 banding 30 mili air. Ini cukup sekali ya. Jadi seperti ini. Saya buangnya aja daun-daunnya ya. Daunnya saya buangi semua. Pokoknya saya mau
coba bentuk dari but saja. Nah, ini saya buangi semua. Kalau sulur yang ikat ini biarin aja, karena ini kan ngikat ini ya, ikat cabang sekunder, jadi nanti tidak perlu dipasang tali. Nah, contoh ini kan nggak ada sulurnya, jadi saya pakai tali. Nah, yang di sini juga sama, jadi saya buang semua daun dan cabang yang ada di cabang sekundernya seperti ini ya. Jadi untuk membentuk percabangan itu kan kadang kita bisa menggunakan tunas air, bisa pakai but ya. Tapi saran saya kalau mecahin but di cabang anggur muda yang umurnya belum ada 5 bulan ke atas ya, usahakan cari cabangnya jangan terlalu muda. Jadi ini minimal kan cabangnya sudah keras begini, sudah mulai mencoklat, butnya juga sudah mulai tua. Jadi bukan but-but muda seperti ini ya, maksudnya tidak terlalu muda, tapi ini lebih ke sedang aja. Nah, ini kalau misalnya nanti butnya tetap tidak mau pecah dan tidak mau rata, tidak mau, cara ketiga saya lakukan yaitu saya potong kembali. Saya potong ke sini aja lagi. Saya potong ke sini, harapannya nanti setelah tumbuh tunas airnya akan jauh lebih aktif. Nah, ini adalah cara yang biasa saya gunakan untuk memaksimalkan tempat tanamnya juga. Karena kalau ngikuti pohon ini nanti saya dapatkan tersiernya terlalu jauh. Nah, sedangkan kalau misalnya tersiernya terlalu jauh, nanti yang ada ini cabang-cabang anggurnya terlalu tidak beraturan. Bahkan nanti di sini sudah ada dickson, nanti harus ditata kembali, dikasih cabang ileria. Saya rasa kurang tepat, karena lebih baik kalau kita memaksimalkan lahan, maka pohon anggurnya yang harus nurut sama kita. Jadi bukan kita yang nurut sama pohon anggur. Kalau kita yang nurut sama anggurnya, nanti percabangannya akan ngikutin di mana dia subur. Ya, jadi kalau mau ngikutin kita ya mau tidak mau, kita coba untuk buat cabang-cabang anggur ini sesuai dengan tujuan awal kita atau planning awal kita. Jadi kalau kita planningnya misalnya di sini primer, di sana sekunder, hanya sampai sana, dan juga tersiernya akan naik ke atas, dan mungkin nanti bisa juga tersiernya ada yang ke sini karena ini masih kosong percabangannya, maka kita coba di planningnya dulu selama masih ada kesempatan. Jadi berapa bulan pun dari tanam dan dibuahkan itu tidak masalah kalau bagi saya, karena kalau untuk memaksimalkan lahan tempat, tentu saja pohon harus nurut sama yang nanam. Jadi beginilah cara yang saya gunakan ya, jadi nggak masalah ya. Nanti ini karena ini medianya masih sedikit, nanti saya timpa lagi dengan media karena ini akarnya sudah cukup banyak. Jadi saya nanti kasih media lagi di anggur Illyria ini ya. Ini saya tanam Illyria lagi karena Illyria ini anggur yang sangat enak, rasanya mantap sekali, teksturnya sangat garing ya, seperti apel, makanya saya tanam lagi ya. Begitulah caranya. Nanti besok tinggal dioles Dormek aja. Jadi kalau dioles Dormek tinggal dioles saja di mata tunasnya atau di but-butnya, itu sama aja caranya. Jadi kalaupun saya nggak praktekkan, caranya akan sama. Karena ini belum terlalu tua, maka 1 mili Dormek dibanding 30 mili air aja cukup. Sekali oles saja cukup, yaitu besok. Nah, kalau sekarang ini sorenya bisa disemprot insektisida dan juga fungisida ya, agar nanti pas ini tunas-tunas airnya ini keluar tunas baru, ini bisa sehat. Kira-kira seperti itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.